Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Prilly Agamesito. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit waktu saya 032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu laser cutting, mulai dari materi-materi dasarnya, pembuatan sketsa hingga pada proses laser itu sendiri, pada proses cutting itu sendiri. Nah, pada laser cutting ini kita harus mengetahui tentang perbedaan engrave dan juga cut. Di mana engrave itu seperti namanya adalah mengikis atau mengukir. Jadi engrave ini adalah sebuah proses untuk mengukir permukaan material menggunakan laser tanpa memotong material hingga terpisah. Di mana pada proses ini laser hanya mengikis sebagian permukaan akrilik sehingga dapat menghasilkan tulisan, gambar, logo, atau tekstur tertentu yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, hasil engraving ini biasanya tampak ceking dan memiliki warna putih doff atau fluorescent pada akrilik transparan, di mana bagian yang diukir tetap menyatu dengan material utama karena laser tidak menembus seluruh ketebalan akrilik. Oleh sebab itu, engraving lebih sering digunakan untuk membuat dekorasi visual dibandingkan untuk membentuk objek. Nah, jadi secara simpelnya, engraving ini adalah proses di mana laser itu mengikis bagian atas dari akrilik yang kita gunakan. Misal kita menggunakan akrilik dengan ketebalan 1 cm. Jadi saat kita melakukan proses engrave, lasernya itu hanya menembus sekitar 0,4 cm atau 0,5 cm sehingga sketsanya itu tidak terpisah dari material utamanya atau akrilik yang besarnya. Lalu yang kedua ada yang namanya cut ataupun cutting. Nah, sama seperti namanya, yang artinya ini adalah proses memotong material menggunakan laser sehingga materialnya terpisah sepenuhnya. Pada proses ini, sinar laser menembus seluruh ketebalan akrilik sehingga membentuk objek bisa-bisa yang dibuat. Di mana hasil dari cutting berupa potongan fisik dengan tepi yang biasanya halus dan mencurat. Terutama pada akrilik jenis cas akrilik, cutting biasanya digunakan untuk membentuk bagian utama produk seperti gantungan kunci, panel box, huruf akrilik, bentuk dekorasi, atau komponen lainnya. Nah, berbeda dengan engrave tadi, cutting ini memotong material hingga terpisah sepenuhnya. Jadi kalau ketebalan akrilik yang kita gunakan 3 cm, lasernya itu akan menembus lebih dari 1 cm atau bahkan lebih agar materialnya itu terpisah. Jadi cukup sekian mungkin untuk penjelasan mengenai engrave dan cut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat sketsanya pada aplikasi CorelDRAW. Selanjutnya sini saya akan menunjukkan bagaimana cara teman-teman membuat sketsa dengan gambar yang sudah teman-teman simpan sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama kita bisa pilih klik kanan dulu Sketch Import. Terus kita pilih gambar yang mau digunakan sebagai sketsa. Kita sendiri. Nah, terus teman-teman untuk ukurannya itu sendiri, ukuran dari sketsanya kita itu ada di sini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja mau ukurannya seberapa. Lalu karena ini kan gambar, jadi dia nanti akan melihat atau mesin itu akan membaca garis-garis hitam ini. Kita bisa pilih landscape, technical illustration. Nah, di sini kita pilih center line. Dia akan otomatis merilis backgroundnya dan cuma sisa garis hitamnya. Terus selanjutnya kita akan ke proses bagaimana menggunakan bagian laser cutting itu. Setelah selesai membuat sketsa, kita akan masuk ke proses cutting itu sendiri. Yang pertama, kita harus memilih engraving pada opsi di CorelDRAW. Setelahnya, kita akan menentukan titik koordinat X dan Y, di mana itu merupakan titik untuk
peletakan atau dimana kita mau sketsa kita itu dipotong nantinya. Sebaiknya kita memilih tempat yang kosong agar nantinya sketsanya tidak ada yang terpotong. Selanjutnya kita harus mengatur kecepatan mata lasernya itu ke 250 mili per second. Selanjutnya, setelah kita memilih atau menentukan titik koordinat X dan Y, kita sebaiknya jangan langsung menyalakan lasernya, dimana kita perlu melakukan yang namanya preview. Dimana preview ini adalah kita dapat mengetahui kira-kira sebesar mana nantinya tempat atau akrilik yang akan digunakan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya starting, di mana starting ini seakan-akan kita sudah mengengraf tetapi dengan keadaan atau posisi lasernya itu mati. Nah, setelah dirasa semuanya sudah benar, mulai dari kecepatan mata lasernya, lalu X dan Y-nya sudah benar, kita bisa menyalakan lasernya. Lalu setelah kita menyalakan lasernya, kita setting power engrave-nya itu ke 25. Lalu setelah kita set powernya, kita bisa memulai atau starting di laptop kita, maka lasernya akan segera menyala dan langsung melakukan engrave. Nah, setelah selesai melakukan engrave, kita kembali lagi ke CorelDRAW untuk mengubah sketsa yang sudah di engrave menjadi transparan dan sketsa bingkainya atau yang ingin di-cut itu menjadi berwarna hitam, supaya nantinya yang di-cut itu hanya sketsa yang berbentuk lingkaran dan tidak sketsa bentuk kapibara yang di dalamnya. Selanjutnya kita memilih cutting pada CorelDRAW dengan tidak mengubah titik koordinat X dan Y, karena di awal kita sudah menentukan titik X dan Y agar dia posisinya tetap sama seperti di awal. Lalu kita bisa set kecepatan mata lasernya itu menjadi 7 mm per second dan powernya itu 35 karena kita menggunakan akrilik berukuran 3 mm. Nah, jadi teman-teman, adapun safety ataupun keselamatan kerja yang harus diperhatikan saat melakukan laser cutting adalah jangan pernah memasukkan tangan teman-teman ke dalam mesinnya itu saat mesinnya sedang menyala, karena di bagian lasernya itu ada yang namanya cermin, dimana cermin ini akan memantulkan panas yang bisa saja membakar tangan teman-teman. Jadi sebaiknya saat melakukan laser cutting tidak memasukkan tangan ke dalam mesin yang sedang menyala. Nah, jadi cukup sekian video yang dapat saya berikan. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.